Di sebuah desa yang sunyi, hiduplah seorang lelaki tua bernama Syekh Al-Rahim. Wajahnya penuh kerut, tapi matanya teduh seperti danau yang tak terusik angin. Orang-orang memanggilnya sufi gila karena ia jarang berbicara tentang dunia dan hanya bicara jika ditanya soal akhirat. Pada suatu malam yang dingin, pintu rumah kayunya diketuk oleh seorang pemuda. Nafas si pemuda tersengal, matanya merah dan pakaiannya koyak. Ia terisak, bersujud di depan Syekh. "Aku telah berdosa," katanya dengan suara nyaris tak terdengar. "Aku telah mencuri, menipu, dan meninggalkan ibuku yang sekarat. Aku lari dari semua orang. Kini, aku datang. Bukan minta ampun pada manusia. Aku hanya ingin tahu, apakah Tuhan masih mau menatapku?" Syekh Al-Rahim memandangnya lama. Lalu ia menutup pintu, menyalakan lentera kecil, dan duduk bersila di samping pemuda itu. Ia berkata pelan, nyaris seperti bisikan, "Kau datang bukan untuk didengar, tapi untuk dipeluk oleh malam yang penuh cahaya." Pemuda itu menatapnya bingung. Syekh melanjutkan, "Anakku, tahukah kau, malaikat yang mencatat dosa tak pernah tidur? Tapi tahukah kau siapa yang lebih setia dari mereka? Tuhanmu. Ia tak pernah lelah menunggu kau kembali." Pemuda itu gemetar. "Tapi aku kotor, penuh noda." Syekh tersenyum, mengangkat tangan si pemuda yang kotor dan berkata, "Kau tahu, tangan ini masih lebih bersih daripada hati yang tak pernah menangis karena dosa. Karena air mata taubat jauh lebih suci daripada doa yang tak punya rasa." Ia lalu mengambil secawan air dan memberikannya pada pemuda itu. "Minumlah, ini bukan air biasa. Ini air yang kupakai untuk membasuh wajah sebelum sujud. Aku ingin kau meminumnya, karena bagiku, orang yang kembali pada Tuhan lebih mulia dari 1000 orang yang merasa tak pernah jatuh." Malam itu, pemuda itu menangis sampai subuh. Tak ada ayat yang ia ucapkan. Tak ada doa panjang. Hanya air mata yang tumpah dalam diam. Dan Syekh hanya duduk di sampingnya, tak berkata apa-apa lagi. Sebab ia tahu, malam itu bukan miliknya. Malam itu adalah milik Tuhan dan seorang hamba yang pulang. Nasihat dari kisah ini: jangan takut kembali, betapapun jauh kau telah berjalan, karena yang lebih besar dari dosamu adalah cinta Tuhan yang tak pernah mengusirmu. Sahabat hati yang dirahmati Allah, terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini. Semoga ada setetes cahaya yang menyentuh lubuk jiwa kita semua. Semoga tiap kata menjadi lentera dan tiap hikmah menjadi jalan pulang bagi hati yang pernah lelah. Saya, Andi Iwa, admin dari Suara Hati, menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kesetiaan dan kehadiranmu di tiap kisah. Ingatlah, tak peduli seberapa gelap malammu, cahayanya selalu lebih dulu menunggu di ujung jalan pulang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel Suara Hati Official agar kita bisa terus bersama berjalan di lorong-lorong sunyi menuju cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.